Dengan Mas Maulana Dari Pademabu. dari Penemawu ya? Ya, Biasa ke sini memang, Dik. baru kali ini. Bersama Abuya Official. Dan saat ini Abuya berada di tempat wisata, yaitu Taman Kowel yang ada di belakang Kelurahan Kowel. Tetapi ada yang menarik di sini. Menariknya apa? Yang menarik, tempat wisata taman yang ada di Kowel ini sekarang beralih fungsi, di mana menjadi tempat produksi pupuk kandang. Jadi ini ceritanya pupuk kandang, hasil long mapolong tai kambing, papolong. Jadilah produksi pupuk kandang begitu. Jadi beralih ya. Tetapi yang terpenting bagi Abuya adalah ingin mengetahui seperti apa Taman Kowel yang faktanya dibangun dengan miliaran rupiah. Yang di Kowel ini beralih fungsi, justru tidak terpelihara dengan baik, tidak ada perawatan dan sebagainya. Jadi amburadul, akhirnya amburadul, dan ya ini penampakan taman yang ada di belakang Kelurahan Kowel. Siapa yang mau berkunjung? Ya dah ada lah. Wong yang ada hanya rumput ilalang dan kambing. Mungkin nguana embi entar ke taman yang ada di Kowel tak apa. Kalau hanya mau merefreshing pikiran, mau merefresh otak, mau ke taman yang ada di Kowel, jangan. Begitu ya. Jadi ini menjadi fakta bahwa memang Abuya sampaikan, ketika yang membangun pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan acuh tak acuh. Jadi banyak beberapa tempat ya yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan dibiarkan begitu saja. Setelah dibangun ya selesai tugasnya pemerintah. Pemerintah tidak pernah berpikir input ya, proses, output, outcome. Lah, setelah selesai pembangunan, outputnya jadi wujudnya nyata, selesai dikira. Padahal ada yang namanya outcome. Jadi dari biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah seharusnya kembali lagi biayanya dengan income, dengan outcome tadi, menjadilah income. Ketika banyak pengunjung berwisata, banyak pengunjung yang bermain ke sini karena di sini taman, juga ada kolamnya di sana, banyak pengunjung. Berarti kan mendapatkan income yang kemudian income itu untuk pemerintah kembali kan. Mulai dari selesai dibangun taman yang ada di Kowel hingga sekarang, nah ini kambingnya ini. Jadi tempat kandang kambing ceritanya di sini ya. Jadi tempat kandang. Jadi produksi pupuk kandangnya. Mulai dari pembangunan selesai hingga sekarang tidak pernah mendatangkan income bagi kabupaten itu sendiri. Kenapa? Ada apa? Apa memang benar pemerintah Pamekasan hanya senangnya membangun, selesai dibangun dibiarkan begitu saja? Faktanya ya seperti ini. Tidak ada perawatan. Itu kita lihat kolamnya seperti apa. Yang perlu diketahui bahwa di sini menghabiskan dana miliaran. Sementara tempat wisata oleh swasta dengan dana awal 30 juta mendatangkan hingga 70 juta tiap bulannya. Untuk pemerintah Kabupaten Pamekasan dengan beban biaya miliaran tidak menghasilkan apa-apa. Cek. Ini yang notabene-nya mau dijadikan kolam mandi bagi anak-anak. Tetapi manfaatnya ya tahu sendirilah. Kolam
yang disediakan untuk mandi anak-anak, tetapi tidak ada airnya. Siapa yang mau mandi ke sini? Siapa yang mau berenang ke sini? Siapa yang mau bermain ke sini? Kenapa? Karena tidak ada perawatan. Bisa dikatakan tandi cita-cita, tak andi cita-cita menegendri, andi cita-cita di rumah keberadaan negendro. Yang ini di bagian sini ini adalah tempat bermain untuk anak-anak. Jadi memang taman ini awal mungkin mau diprioritaskan kepada anak-anak. Ini harusnya ramai ditempati untuk bermain oleh anak-anak. Tetapi apa? Siapa yang mau bermain ketika banyak pepohonan-pepohonan yang tumbuh seperti ini? Rumputnya seperti ini, lebat betul rumputnya. Ya tidak mungkin ada anak takut ular, takut sama ular. Mau main di sini, ya tidak mungkin ada. Kita cek itu ada musolahnya, lengkap dengan musolahnya di sini. Kalau lahan ini untuk lahan ngarit, untuk lahan peternakan, sangat bermanfaat. Jadi mau merawat kambing misalkan, mau menernak kambing, mau ternak sapi, terus punya lahan yang seperti ini sangat bermanfaat. Karena banyak rumput-rumput yang sangat bermanfaat untuk makanan hewan. Seperti ini ya penampakannya ya. Sementara musola yang disediakan untuk taman ini, Taman Koel, jadi beralih fungsi juga, di mana biasanya musola itu dibangun untuk tempat beribadah bagi para pengunjung-pengunjung yang hadir, yang mengunjungi ke Taman Koel ini. Namun faktanya apa yang terjadi? Cek ke dalam. Ini. Jadi kita lihat musola yang ada di Koel bagus, musolanya bagus. Ada kubahnya juga, ada kubahnya. Tetapi faktanya ini, jadi dijadikan tempat bunga tembakau yang mungkin ini akan disemai besok ketika hampir musim tembakau. Pastinya ini akan disemai, jadi disimpan di sini. Yang memanfaatkan ini saya tidak tahu, tetapi faktanya dijadikan tempat bunga tembakau yang pasti dan dapat dipastikan untuk menyemai ketika hampir musim tembakau. Ya kalau kerusakannya ya sudah mulai rapuh. Ini bukan cuma rapuh, sudah rusak. Ini cendela rusak. Penampakannya bahwa betul-betul rusak, tidak terawat, ini rusak kan? Jadi rusak jendelanya. Kenapa? Karena tidak ada pengunjungnya, tidak ada yang menempati. Justru dibiarkan ditempatin bunga tembakau. Ini lagi pemirsa ya. Seandainya oleh pemerintah ini dirawat dengan benar, sangat bermanfaat dan dapat dimanfaatkan bila ini dirawat. Positifnya saja, ini tempat lebar. Artinya tempat ini nyaman untuk kajian bagi para mahasiswa, para aktivis ketika mau mengadakan kajian, mau mengadakan rapat kerja, mau mengadakan rapat koordinasi. Para mahasiswa aktivis, LSM, wartawan sekalipun nyaman sebenarnya. Tersedianya tempat yang lebar kayak gini, nyaman. Tetapi ini tempat apabila dirawat dengan baik, jadi akan sangat bermanfaat. Di PRD sekalipun mau rakor di sini, no problem. Seandainya di sini dirawat, tetapi siapa yang mau mengadakan rapat, mau mengadakan kajian ke tempat yang seperti ini? Wong airnya aja seperti ini. Mau lewat di mana coba? Ketika air seperti ini, tidak bisa lewat kan? Saya pun mau ke sana tidak bisa. Kenapa? Karena ini terhalang oleh air. Begitu. Sebenarnya kalau difungsikan taman ini sangat bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Pamekasan. Bermanfaat.
Tapi ya itu, sayangnya tidak dirawat dengan baik, justru terkesan dibiarkan oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan. Lah, ketika terjadi seperti ini, siapa yang bertanggung jawab coba? Dana miliaran yang digunakan untuk membangun Taman Koel, tetapi kemudian dibiarkan seperti ini. Karena kebetulan Abuya saat ke taman yang ada di Koel di sini ada remaja yang sedang duduk-duduk di gazebo ini, Abuya minta komentar dulu sama remaja ini. Dek dengan siapa, Dek? Dengan Mas Maulana Dari Pademabu. dari Penemawu ya? Ya, Biasa ke sini memang, Dek. baru kali ini. Baru kali ini, pertamanya ke sini. Pertama, Nggak tahu kalau tempatnya sudah seperti ini. gak tahu. Oh, begitu ya. Iya. Terus ketika nyampe ke sini tamannya seperti ini, bagaimana kesannya menurut tadi? Ya sayang kalau gak dirawat gitu. Sayang kalau udah Iya. dirawat ya. Artinya dibutuhkan berarti tempat Iya. ini ya sebenarnya ya. Iya. Seandainya dirawat begitu. Iya. Karena nggak dirawat seperti ini, apakah adik masih mau kembali lagi ke sini minggu depan atau bulan depan? Kayaknya sih enggak. Enggak. Iya. Karena Ya pemandangannya juga nggak asik begitu. enggak Ya? asik ya. Iya. Jadi itu barusan dari Dik Maulana yang dari Pademawu, komentarnya ya. Jadi pertamanya datang ke sini lalu kemudian dihadapi dengan taman yang lebat dengan rumput. Begitu ya. Apakah petani, apakah peternak yang kemudian akan merawat ini? Abuya menginformasikan. Pemirsa silahkan berkomentar. Begitu ya. Dari Abuya.